geng seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya, gengs. Yuk, kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Saga transfer Frenkie de Jong memasuki babak baru. Manchester United dilaporkan menolak untuk membayar terlalu mahal untuk transfer gelandang Barcelona tersebut. Melansir BBC Sport, Manchester United saat ini mendapatkan sedikit kendala karena Barcelona membandrol sang gelandang dengan harga yang sangat tinggi. Mereka meminta bayaran sekitar 100 juta euro untuk Frenkie de Jong. Harga ini jauh lebih mahal dari apa yang mereka bayarkan ke Ajax Amsterdam beberapa tahun yang lalu. Barcelona disebut sedang butuh tambahan pemasukan untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Jadi mereka sengaja membandrolnya sangat mahal. Laporan itu mengklaim bahwa MU tidak mau mengikuti aturan main Barcelona. Mereka ogah membayar terlalu mahal untuk sang gelandang. MU tahu harga De Jong mahal, namun mereka menilai 100 juta euro terlalu mahal untuk sang gelandang. Frenkie de Jong dilaporkan semakin dekat dengan kepindahan ke Manchester United. Gelandang 25 tahun diklaim bersedia pindah ke United, tetapi pihak Barcelona belum menyepakati harga transfernya. Barcelona meminta 100 juta euro untuk transfer mantan pemain Ajax Amsterdam, harga yang belum diterima United sampai saat ini. Negosiasi masih berjalan dan Barcelona membuka diri untuk menjual De Jong andai tercapai kata sepakat, dan De Jong resmi pindah ke United. Berapa nomor punggung yang bisa dipakainya? Nomor 6. Paul Pogba berpisah dengan United begitu musim 2021-2022 usai. Nomor punggung 6 kini tidak bertuan. De Jong jika bergabung dengan United bisa memakainya. Frenkie de Jong akan sangat cocok dengan nomor punggung 6. Nomor 16. Frenkie de Jong tidak pernah memakai nomor punggung 16 sepanjang karirnya sampai sekarang. Namun bukan tidak mungkin gelandang timnas Belanda itu memakainya di United, sebab nomor itu bisa punya arti penting. Seperti Roy Keane dan Carrick, De Jong juga berposisi sebagai gelandang. Jadi mengapa tidak memakai nomor punggung 16? Nomor punggung 18. Saat ini nomor punggung 18 masih dipakai Bruno Fernandes. Namun pemain asal Portugal diprediksi akan berganti nomor. Juan Mata telah pindah dan Bruno Fernandes diyakini akan memakai nomor punggung 8. Nomor 21. Nomor 21 adalah nomor punggung yang paling ideal yang mungkin dipakai Frenkie de Jong di United. Sebab ini adalah nomor yang saat ini dipakai oleh De Jong di Barcelona dan timnas Belanda. Mantan pemain Manchester United Antonio Valencia mengaku antusias dengan penunjukan Erik ten Hag sebagai bos manajer baru Setan Merah. Ia menilai Ten Hag punya reputasi yang bagus sebagai manajer top sehingga ia yakin sang manajer bisa membuat MU kembali bertaji. Antonio Valencia mengaku tidak sabar ingin melihat aksi Ten Hag bersama MU. Valencia menyebut selama di Ajax, Ten Hag punya kegemaran mengorbitkan pemain muda. Jadi ia menilai sang manajer pas untuk Setan Merah. Ia yakin di bawah kepemimpinan sang manajer, MU akan menelurkan banyak pesepak bola top yang berasal dari akademi mereka sendiri. Valencia optimistis bahwa Manchester United bakal tampil berbeda dengan Ten Hag. Ia menilai sang manajer bakal membawa banyak perubahan asal diberi waktu yang cukup. Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa ia ingin memulai pramusim Manchester United lebih awal. Ia akan memulai sesi pramusim MU di akhir bulan ini, sebelum skuad Setan Merah menjalani tur di Asia dan Australia pada bulan Juli nanti. Juventus nampaknya harus melupakan rencana mereka untuk membajak Alejandro Garnacho. Sang winger muda dikabarkan akan menekan kontrak baru berdurasi jangka panjang di Manchester United. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Juventus bakal gagal mendapatkan jasa Garnacho karena MU akan memagarinya dengan kontrak jangka panjang. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU sudah menentukan sikap terkait masa depan Garnacho. Mereka ogah melepaskan sang winger di musim panas ini. Mereka menilai Garnacho adalah talenta yang istimewa.
ia bisa menjadi mesin gol andalan Manchester United di masa depan. Itulah mengapa MU siap tampil habis-habisan untuk mempertahankan sang winger dari kejaran Juventus. Romano melaporkan bahwa Manchester United sudah bergerak untuk mengamankan jasa Garnacho. Mereka akan memberikannya kontrak jangka panjang. Kontrak berdurasi 5 tahun sudah disiapkan manajemen MU untuk sang pemuda. Nantinya ia akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Fabrizio Romano juga mengklaim bahwa proses negosiasi sudah berjalan dengan lancar. Jadi tinggal tunggu waktu sebelum sang pemuda menekan kontrak baru di Old Trafford. Daftar peminat Sven Botman di musim panas ini semakin panjang. Arsenal dilaporkan juga tertarik meminang bek Lille tersebut. Manchester United dilaporkan kesemsem dengan sang bek. Mereka ingin merekrutnya di bursa transfer kali ini. Upaya United untuk merekrut Sven Botman tidak akan mudah. La Repubblica mengklaim sang bek kini masuk dalam radar Arsenal. Laporan itu juga mengklaim bahwa Arsenal kini sedang mempersiapkan manuver untuk mengamankan jasa sang bek. Tim asal London Utara itu dilaporkan sudah menghubungi agen sang bek. Mereka menawarkan kesempatan bagi Botman untuk bermain di Premier League. Arsenal juga berani menjanjikan jam bermain reguler untuk sang bek. Jadi mereka berharap bisa mengamankan jasa pemain 21 tahun tersebut. Meski kontraknya di Lille masih hingga tahun 2024, ia dilaporkan bisa diboyong dengan tebusan sekitar 35 juta euro saja di musim panas ini. Manchester United dilaporkan mulai tancap gas dalam perburuan pemain di bursa transfer kali ini. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan menuntaskan transfer kedua mereka, Anthony dari Ajax Amsterdam. Dilansir Jorge Nicola, United akan menuntaskan transfer kedua mereka dalam waktu dekat ini juga. Mereka akan memboyong Anthony dari Ajax Amsterdam. Laporan itu mengklaim bahwa sejak awal Erik ten Hag ingin mendatangkan Anthony di musim panas ini. Sang winger merupakan salah satu pemain terbaik Ajax musim lalu. Ia menunjukkan performa yang impresif bersama Ajax Amsterdam. Jadi ia ingin sang winger menjadi bagian dari lini serang Setan Merah di musim panas ini. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU saat ini sedang berdiskusi dengan agen sang winger. Beberapa hari yang lalu agen Anthony sudah berada di Inggris. Ia langsung bertemu dengan MU untuk membahas transfer ini. Menurut laporan tersebut, proses negosiasi ini berjalan lancar, sehingga hanya tunggu waktu sebelum Anthony jadi milik Manchester United. United harus setor sekitar 45 juta euro ke Ajax untuk mengamankan jasa pemain asal Brazil tersebut. Ada kabar baru terkait masa depan Christopher Nkunku. Penyerang RB Leipzig itu dilaporkan akan menekan kontrak baru di raksasa Bundesliga itu. Dilansir LVZ, RB Leipzig sedang membuat langkah penting. Mereka dilaporkan akan memperpanjang kontrak sang penyerang. Menurut laporan tersebut, RB Leipzig berhasil mempertahankan Nkunku di musim panas ini. Sang striker sudah sepakat menekan kontrak baru di Red Bull Arena. Ia akan membela Panji di Rotenbolen hingga tahun 2024. Jadi MU tidak bisa mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Namun kabar baiknya bagi MU, Setan Merah bisa mengamankan jasa Nkunku di musim depan. Mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Dalam kontrak baru itu, ada klausul rilis yang mengikat sang pemain. Ia bisa pergi dengan angka 60 juta euro di tahun 2023 mendatang. Angka ini lebih murah daripada harga yang dipatok RB Leipzig di musim panas ini, yaitu 80 juta euro. Jadi mereka bisa mendapatkan jasanya dengan kans yang lebih besar. Frenkie de Jong disarankan bergabung dengan Manchester United. Mantan pemain timnas Belanda Rafael van der Vaart yang mengungkapkan pendapat itu. Barcelona sedang dalam kondisi keuangan yang kurang bagus. Blaugrana membutuhkan uang 500 juta euro untuk menyelamatkan klub. Frenkie de Jong disebut bisa menjadi salah satu penyelamat klub. Pemain asal Belanda itu diminati beberapa klub, salah satunya Manchester United. Barcelona jelas tidak akan melepas pemain 25 tahun itu dengan murah. Ada kabar bahwa Frenkie de Jong baru akan dilepas dengan tebusan 100 juta euro. Dengan keberadaan Ten Hag di MU, Frenkie de Jong disarankan Van der Vaart agar mau menerima tawarannya. Ten Hag jelas pelatih yang sudah amat mengenal Frenkie de Jong. Keduanya sudah bekerja sama di Ajax Amsterdam.
Tentunya itu yang paling ideal. Lalu Anda mempunyai pelatih yang mengetahui dengan tepat apa yang Anda bisa dan apa yang tidak bisa. Dan United masih membutuhkan sedikit kualitas. Ada pemain yang bisa melakukan hal yang sama. Mungkin lebih baik dari Anda atau sudah tampil lebih banyak, kata Van der Vaart di Ziggo Sport. Selama pemain lain itu ada di sana dan dia tidak ada pada tempatnya di Barcelona, di United dia bisa bermain lebih seperti bersama timnas Belanda. Lalu hanya ada satu yang seperti dia, kata dia menambahkan.